Ikın nefes al. Sen geçemeyeceksin Alaaddin. Neden? Beni atıma bindirin. Ne yapacaksın? Adesi gizli. Hayır. Misiniz? Beyliğinden başla. Geçemezsin. O vakit kendi kıyımızda azap çektik yıllardır. Kastil Kerak berhasil ditaklukkan berkat strategi brilian Salahuddin memancing sebagian pasukan Bizantium agar keluar untuk memburu dirinya yang berpura-pura mundur. Tapi bersamaan dengan itu, di tempat lain Semse tengah berjuang mati-matian untuk melahirkan. Sementara Salahuddin harus terus berjibaku melawan Catiline. Seperti terlihat di akhir episode yang lalu, situasi menegangkan terjadi ketika tengah pertarungan, Salahuddin diincar Balian dari persembunyian menggunakan tembakan panah. Menariknya, Mila yang terus dimabuk cinta berdiri tepat di hadapan Salahuddin dan mengorbankan dirinya. Situasi yang rumit ini membuat pihak Bizantium sangat kecewa, namun harus segera menarik diri setelah pasukan bantuan Salahuddin datang. Sementara itu di pangkuan Salahuddin, Mila merasa lega, ia bisa berkorban untuk orang yang ia cintai. Bersamaan dengan itu, Semse akhirnya berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki seperti yang pernah diramalkan oleh sang nenek. Di sisi lain, Balian dan Catiline bermaksud kembali ke Kerak, namun ternyata telah ditaklukkan. Lodgai yang diperintahkan untuk mempertahankan kastil itu ternyata gagal. Sementara itu, Salahuddin yang telah berhasil merebut kastil tersebut ternyata masih gagal move on karena pengorbanan Mila. Maka dari itu, langkah pertama yang diambil adalah menguburkan jasad wanita itu secara layak. Sekali lagi kekalahan Bizantium ini memaksa Raja Balwin untuk menawarkan Salahuddin perdamaian. Tapi langkahnya itu justru diejek oleh Catiline yang menganggapnya sebagai raja kecil. Raja yang mendengar tentu tidak terima dan kemudian mencambuk Catiline. Kalaupun dia masih dianggap sebagai anak kecil, namun dia merupakan raja yang pemberani. Bahkan untuk menghadapi Salahuddin ia tidak pernah mundur, namun kali ini perdamaian ditawarkan terlebih dahulu. Qadi Basil mengalami nasib naas, ia dijebloskan ke penjara oleh Emir Kaimas. Sebab Zainab, kekasihnya di masa lalu, menuntut agar kematian kakaknya diusut. Salahuddin memutuskan untuk kembali ke Damaskus, menggendong bayinya untuk pertama kali, sekaligus memberikan nama bayinya itu dengan nama Ali. Semse sempat kaget ketika diceritakan Mila berkorban untuk suaminya. Akan tetapi Boru dan Saira bebarengan datang untuk mengabarkan pernikahan mereka. Fatma Hatun pun tercengang menganggap putranya itu tidak memiliki adab. Bagaimana bisa putranya itu menikah tanpa restu darinya? Di situ Salahuddin membela karena dia yang telah menikahkan, lagi pula situasi itu sedang tidak baik-baik saja. Tak lama berserang, Halil datang membawa kabar bahwa Raja Balwin ingin bertemu. Dari atas tandu, Raja Balwin meminta dipindahkan ke atas kudanya agar berharap Salahuddin tidak mengetahui sakit keras yang ia derita. Tawaran yang ia ajukan begitu sederhana, Salahuddin diminta berhenti mengharap Yerusalem. Dengan kompensasi, umat Islam boleh kapanpun beribadah di Al-Quds. Salahuddin menegaskan ini bukan waktunya untuk perdamaian lagi pula tujuannya lebih jauh dari itu. Alhasil pertemuan ini pun sia-sia, tidak menemukan titik terang apapun, karena Salahuddin ingin terus berjihad dan membawa kedamaian di Yerusalem. Catiline yang merasa dipermalukan oleh raja kecil ingin membalas dendam, namun dilarang oleh Lodgai. Mereka hanya harus sabar, menunggu kekuatan yang lebih. Lagi pula, Raja Balwin sudah sakit-sakitan. Tidak berbeda halnya dengan Balian yang harus merelakan Ibelin dan Kerak dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, nafsunya untuk membalas dendam dan merebut kastil itu kembali diganggu oleh pikiran Maria yang menyuruhnya untuk segera merebut tahta Yerusalem. Salahuddin tengah mempertimbangkan karena dirinya hanya didukung oleh Khalifah Mesir, sedangkan umat muslim yang lain tidak kunjung datang membantunya. Penasarannya itu kemudian mulai terjawab ketika Karetekin kembali memberitahukan bahwa Qadi Basil ditahan Emir Kaimas. Sementara itu, gagal menawarkan perdamaian Raja Balwin dinasihati oleh William bahwasanya ada cara untuk menghancurkan Salahuddin tanpa menggunakan pedang.
ia telah mendengar informasi mengenai penahanan Qadi Fazil oleh Emir Kaimas. Dan setahu dia, Emir itu bisa digoyang dengan pikiran karena tidak mendukung Ayyubiyah. Dengan begitu artinya umat Islam akan dibenturkan satu sama lain melawan Salahuddin. Sementara itu Salahuddin marah besar, penasehatnya harus ditahan tanpa tuduhan yang jelas. Terlebih pelakunya adalah orang yang pernah mendukung Gumustaikin si pengkhianat. Pengadilan tengah digelar di Mosul. Hakim mendengarkan keterangan Qadi Fazil dan Zainab. Seperti yang diceritakan sebelumnya, Qadi Fazil dituduh melepaskan orang yang telah membunuh saudara Zainab. Padahal pada kenyataannya saudara Zainab sendiri jasadnya sampai saat ini belum pernah ditemukan. Balian meminta dukungan pasukan kepada Raja Balwin, namun tidak diberikan. Alasannya raja lebih percaya dengan rencana William. Baru juga ke Bali, Salahuddin sudah berpamitan kepada istrinya untuk penaklukan berikutnya. Beruntungnya, Semse kini jauh lebih dewasa. Ia bersama putranya akan terus menunggu. Hakim di Mosul menangguhkan penahanan Qadi Fazil. Sebab bukti dan saksi belum mendukung, apalagi jasad Masar saudara Zainab belum ditemukan. Mencoloknya, Kaimas tidak terima dengan keputusan pengadilan seperti ini. Jadi Qadi Fazil akan tetap ditahan sampai kasus ini selesai. Fatmahatun belum bisa menerima Saira sebagai menantunya melihat rekam jejak kejahatan ayahnya. Ditambah lagi secara attitude dia seperti laki-laki yang keras. Meskipun demikian, Semse hadir sebagai penengah karena Saira butuh dididik. Balian benar-benar gatel, ingin segera mengembalikan salah satu kastil, meskipun kastil kecil seperti Shefbek. Karena bagaimanapun terombang-ambing tanpa pasukan membuatnya terhina. William mendatangi Kaimas untuk mengingatkan bahwasannya pihak Zengki dan Ayyubiyah memang tidak bisa bersatu. Alasannya Salahuddin akan mendirikan negara menggunakan namanya sendiri. Tapi memang pada dasarnya Kaimas sangat membenci Salahuddin, jadi ia mau bekerja sama dengan William menggunakan umat Islam untuk memecah belah. Sementara itu meskipun kastil telah ditaklukkan, ternyata rute karavan masih terganggu. Jadi besar kemungkinan masih adanya serangan dari Bizantium. Salahuddin tiba di Mosul untuk menemui Kaimas, meminta agar Qadi Fazil dibebaskan. William lantas bersembunyi untuk mendengarkan percakapan. Dan benar saja, Salahuddin meminta penasihatnya dibebaskan dengan ancaman. Dan satu masalah ini saja sudah cukup dijadikan alasan untuk memecah belah umat Islam. Raja Balwin mulai putus asa dengan penyakitnya. Lord Gai bisa menangkap ini dan menasihatinya untuk menyerahkan tahta secara sukarela. Berpindah ke Damaskus, di mana Fatmahatun sedang bersiap-siap untuk pergi haji. Semse meminta maaf tidak bisa mendampingi karena baru saja melahirkan. Berhubung Saira meminta nasihat agar bisa mengambil hati mertuanya itu, jadi ia memiliki rencana. Kaimas memperingatkan Salahuddin bahwa dia telah berani menginjak-injak harga diri pengadilan Mosul. Namun Salahuddin mengaku tidak peduli, menurutnya Qadi Fazil hanya difitnah. Kalaupun nanti dia bersalah, dia sendiri yang akan menghukumnya. Ketilan semakin muak jika terus diatur oleh raja kecil. Namun lagi-lagi Lord Gai mengaku memiliki rencana bagus dan Ketilan tidak boleh merusaknya. Hal itu tentunya bercermin dari kesehatan raja yang semakin memburuk. Semse memberitahu Saira bagaimana meluluhkan hati sang mertua, yaitu menemaninya pergi haji. Ini tentunya akan menjadi momentum untuk keduanya lebih dekat. Belian mulai putus asa dan kemudian mengirimkan surat kepada Gogboru dan yang lainnya bahwa ia akan mengepung kastil. Dan satu hal yang ditakutkan, Belian didukung oleh pasukan Maria. William membisiki Kaimas bahwa mereka bisa mengadu domba umat Islam termasuk dari Mosul dan Aleppo. Alasan apapun bisa mereka ciptakan, terlebih Salahuddin mengambil Qadi Fazil secara paksa. Di sisi lain, Salahuddin mempelajari masalah dan mendengarkan langsung pengakuan dari Qadi Fazil. Dari situ bisa diambil kesimpulan bahwa mereka harus menemukan mazar. Karatekin telah ditugaskan untuk ini, namun Qadi Fazil lebih jauh menjelaskan bahwa Zainab orang spesial baginya. Meskipun telah mendapatkan emas dari William, Kaimas masih menyimpan rahasia bahwasanya Mazhar masih hidup dan dipaksanya untuk menghilang sementara. Karena jika tidak, Zainab akan dibunuh. Nah, William meminta akses untuk bisa bertemu dengan Mazhar. Hanya saja untuk menemukannya tidaklah mudah.
Sesuai nasihat Semse, Saira menemui ibu mertuanya dengan membawakannya hadiah karena akan pergi haji. Bahkan Saira menawarkan dirinya menemani sang ibu mertua untuk pergi haji. Di samping itu dia juga mengaku tumbuh tanpa kasih sayang seorang ibu. Jadi baginya Fatmah Hatun adalah sosok ibu yang akan mengajarinya. Setelah Salahuddin dan Qadi Fazil sepakat untuk menemukan mazar, kini tinggal berbicara baik-baik dengan Zainab menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Salahuddin meminta wanita itu untuk bersabar karena ia memiliki feeling kakaknya itu masih hidup. Gokboro dan yang lainnya berhadapan dengan Belian, dan sebuah informasi menyebutkan bahwa jalur umat muslim akan dihancurkan oleh Bizantium. Salahuddin meminta Zainab untuk menunggu keputusan darinya karena Qadi Fazil jika bersalah dia sendiri yang akan menghukumnya. Pada masalah ini ia melihat adanya suatu kejanggalan terhadap Kaimas. Zainab akhirnya bersedia menunggu, lagi pula yang ia tunggu adalah kebenaran. Dan jika tidak terbukti, dia tinggal menuntut keadilan. Sementara itu, Kaimas mulai memperdaya umat muslim dengan menggunakan mulut rusaknya. Fitnah disebar secara membabi buta bahwa Salahuddin ingin mendirikan negara atas namanya sendiri. Zainab merasa terkejut karena dikejar Qadi Fazil. Kilas balik memperlihatkan bagaimana keduanya ternyata saling mencintai hingga sekarang. Sebuah sapu tangan menjadi bukti karena masih tersimpan sangat rapi. Hubungan itulah yang kemudian meredam keduanya untuk tidak saling menyalahkan. Masa depan Yerusalem di ujung tanduk. Maria berbicara kepada pelayannya mengenai kesehatan Raja Balwin. Raja kecil itu kini merasa putus asa dengan keadaannya. Dari yang sebelumnya optimis, kini menjadi pesimis bisa mengalahkan Salahuddin. Namun tidak henti-hentinya Sibila memberikan dorongan semangat kepada adiknya itu, bahwasanya dia akan panjang umur dan mampu mengubah kota ini menjadi lebih maju. Meskipun demikian, Sibila ternyata memendam kesedihan tersendiri dan dihampiri oleh Maria. Kondisi ini telah menjadi rahasia umum. Lagi pula, mereka sama-sama tidak menghendaki Lord Guy menduduki tahta. Dan satu-satunya harapan mereka hanyalah Balian, dia yang mampu mengalahkan Salahuddin. Jadi sudah barang tentu keduanya harus bekerja keras untuk ini. Gokboro dan yang lainnya mulai mempertimbangkan melawan Belian. Padahal Belian sendiri merasa tidak yakin dengan kekuatannya sekarang. Tapi demi harga diri ia akan tetap menyerang sampai titik darah penghabisan. Melalui Boru, Salahuddin disadarkan bahwa ada orang lain di ruangan ketika mereka berbicara dengan Kaimas di Mosul. Jadi jelas benturan antar umat muslim ditunggangi oleh pihak kafir. Ketika Belian hampir bentrok dengan pasukan Salahuddin, ia tiba-tiba menerima informasi dan tugas penting. William hanya menonton ketika terjadi bentrokan antara pendukung Zengki dengan pendukung Ayyubiyah. Tapi tiba-tiba Salahuddin muncul dan memergoki dirinya melalui Qadi Fazil. Nah, sekarang menjadi jelas siapa pihak kafir yang menunggangi kepentingan ini. Di sisi lain, Kaimas mempengaruhi Izzeddin dan Emir Tuman, masing-masing dari pihak Mosul dan Aleppo yang merupakan keturunan resmi dari pihak Zengki. Di hadapan Salahuddin, William cuci tangan. Perseteruan ini antara umat Islam tidak ada hubungannya dengan dirinya. Namun semua itu terungkap karena Salahuddin telah mengetahui bahwa dia berada dalam satu ruangan ketika Kaimas berbicara. William lantas mengalihkan pembicaraan bagaimana mungkin Salahuddin bisa mendamaikan Yerusalem, sementara umatnya sendiri tengah berselisih. Sementara itu, Gokboro dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa Balian menarik mundur pasukannya. Salahuddin menjanjikan jika nanti Yerusalem jatuh ke tangannya, maka umat Islam dan umat Kristen akan ia lindungi kepentingannya. Berbeda dengan Ortodoks yang selama ini selalu dirongrong oleh Bizantium. Mendengar itu, William merasa tertampar karena Salahuddin ternyata tahu segalanya. Yerusalem di tangan orang yang tepat akan terjalin perdamaian. Ortodoks dan Muslim akan bisa berjalan seiringan. Mazar belum ditemukan, namun Salahuddin justru harus menghadapi para pendemo. Izzeddin, putra Melik Mefdud, tidak terima apabila Salahuddin mendirikan negara sendiri. Begitupun dengan saudara Emir Jaruki, yaitu Emir Tuman. Jika Salahuddin masih menghormati Zengki, maka ia harus menyerahkan Qadi Fazil. Salahuddin kemudian berkata tidak seharusnya mereka percaya kepada Kaimas.
karena selama ini ia berjuang demi jihad, bukan untuk dirinya sendiri. Izzeddin dan Tuman tidak mau dengar, mereka harus berperang jika Qadi Fazil tidak diserahkan. Guy berkata kepada Chatillon, ia tidak menyangka William begitu cerdas. Sementara itu Qadi Fazil mendesak Salahuddin agar mau menyerahkan dirinya agar tidak terjadi pertumpahan umat muslim. Namun Salahuddin mengatakan bahwa itu bukan solusi yang bagus. Ini fitnah yang harus diluruskan. Jika memang harus berperang demi kebenaran, ia akan melakukannya. Persiapan perang telah dilakukan. Gokburu ingin melapor, namun didahului oleh Hilal bahwasanya Belian datang untuk menghadap, untuk membuat kesepakatan. Belian menginginkan kastilnya dikembalikan dengan kompensasi. Mazhar dibawa ke hadapan untuk menyelamatkan Qadi Fazil sekaligus menghentikan pertarungan umat muslim.